Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah bersama saya Fitriani Rahman. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya senantiasa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat zaman. Baik pemirsa, telah hadir narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda, Ustadz Haji Bunyamin LC MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat, afiat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, tema yang kita akan bahas pada hari ini ialah menjadi hamba Allah yang diridhoi. Baik, langsung saja kita simak bersama pemaparan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Bunyamin LCMAG, menjadi hamba Allah yang diridhoi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam dinan wa minhaja wa anzala al-kitaba nuran mubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan khalisatan liman fattara as-samawati wal arda hanifa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh ja'alallahu shadiqan amina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman tazidum tafdilan tasyifa amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan, sepatutnya kita memuji Allah karena masih hidup. Bukan cuma itu, diberikan kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya mudah-mudahan aktivitas kita direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam tentu kita aturkan kepada yang mulia, panutan kita, kebanggaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau dengan meneladani akhlak mulia beliau. Semoga di akhirat nanti insya Allah kita bertemu dan mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, berbicara tentang hamba Allah yang direstui. Siapapun di antara kita pasti ingin mendapat ridha dan restu Allah. Selama kita hidup, bahkan yang tak kalah pentingnya adalah sampai di akhirat nanti, bahkan pada saat bertemu dengan Allah kita ingin dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan restu dan direstui. Kita reda, Allah juga merestui kita. Apapun itulah nilai yang kita ingin raih, hal yang paling kita inginkan, cita-citakan agar supaya hidup ini direstui oleh Allah. Tentu kehidupan yang direstui itu tidak semua orang mampu meraihnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya, ada yang mengorbankan dirinya. Untuk apa? Mencari, semata-mata mencari restu Allah. Mardat, berbagai macam restu, yang kaya dengan restunya Allah yang maha kaya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah maha penyantun terhadap hambanya. Di dalam bahasa Arab, min ini disebut adalah sebagai kalimat yang menunjukkan at-tabaidiyah, sebagian. Pertanyaannya sebagian besar atau sebagian kecil?
Ahli tafsir menyatakan kalau itu ketaatan sebagian kecil saja. Tapi kalau itu durhaka kemaksiatan itu adalah sebagian besar. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengikut setia beliau itu digelari mereka radhiyallahu anhum. Mereka direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kriteria mereka dalam derajat yang sangat mulia itu adalah dapat dilihat dan nampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akidahnya yang benar, ibadahnya, ketulusannya, tutur katanya, perbuatannya, ketaatannya kepada Allah tergambar dalam kehidupannya sehari-hari dengan cinta kepada Rasulullah, mengikuti akhlak mulia Rasulullah dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berhak mendapat itu. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan di dalam satu hadis bahwa khairul qurun qarni, sebaik-baik masa generasi adalah masaku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunhum. Kemudian diikuti oleh generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Siapakah mereka itu? Adalah orang yang meneladani Allah dan meneladani Rasulullah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan tadi, menjadi hamba Allah yang diridhoi. Baik. Seperti harapan kita bahwa setiap orang ingin mendapat restu Allah dan sudah dijadikan contoh bagi kita semuanya bahwa ada generasi yang terbaik pada zamannya Rasulullah yang disebut dengan para sahabat Rasulullah yang digelar radhiyallahu anhum. Dan itu akan berlanjut terus menjadi generasi yang lebih baik pada saat kita benar-benar bisa meneladani mereka. Oleh karena itu, mencapai ridho Allah tidak semudah itu. Karena kenapa? Hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju kepada kehidupan yang abadi. Dunia ini selama kita hidup tidak lepas dari ujian. Maka paling tidak ada 3 macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Pertama, ma aradallahu bil kaun. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Di alam ini, di atas bumi ini, apa yang dikehendaki oleh Allah. Banyak ujiannya, ada bencana, banjir, gempa, longsor, angin puting beliung dan lain sebagainya. Bencana-bencana seperti itu menjadi ujian bagi manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadapi itu, maka Allah menguji kita, loyalitas kita sebagai hamba Allah. Diajarkan oleh Rasulullah ketika mendapat musibah tentu harus sikap dengan yang sabar. Dan mudah-mudahan orang-orang yang terkena musibah yang sudah meninggal dunia, berhusnul khatimah, bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarga yang menghadapi tentu dibutuhkan kesabarannya. Loyalnya kepada Allah, bukan putus asa, tetapi mengambil suatu pelajaran bagi keluarganya, termasuk orang-orang yang melihat peristiwa itu, masih diberikan kesempatan hidup, bersyukur kepada Allah karena mereka dalam keadaan aman, tidak mengalami musibah seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ini tidak bisa dihindari, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah yang disebut ma'aradallahu bil kaun. Apa yang diinginkan oleh Allah terhadap bumi ini, terhadap alam ini. Karena itu adalah milik Allah semuanya. Pada saat-saat tertentu jika Allah menghendaki itu hancur, tidak ada yang bisa menolaknya. Pada saat Allah ingin memeliharanya, tidak ada juga yang bisa menghancurkannya. Karena kenapa? Tanda kutip, di tangan kekuasaan Allah penentu
Apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti menjadi pelajaran bagi kita terhadap ujian bentuk pertama ini. Yang kedua, ma aradallahu bina. Apa yang diinginkan oleh Allah terhadap diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita. Setiap diri manusia pasti ada masalah, pasti ada ujiannya. Entah itu penyakit, entah itu rezeki, entah itu berbagai macam musibah yang menimpa diri kita, kecelakaan di udara, di darat, di laut, dan sebagainya. Itu adalah ujian bagi setiap manusia. Seakan-akan Allah memberitahu kepada kita, pada saat itu terjadi, maka kita harus sikapi dengan sikap yang sama seperti yang pertama tadi. Kita harus tetap segar. Karena kenapa? Kita harus punya keyakinan. Keyakinan yang baik, sangkaan yang baik kepada Allah. Allah yang maha sempurna. Allah tidak akan mendolimi siapapun. Allah tidak akan menganiaya siapapun. Tapi itu semua ada hikmah di balik itu. Oleh karena itu, orang yang terkena musibah terhadap dirinya, entah itu penyakit, entah itu hal-hal yang membuat dia tidak rela, tidak senang, karena namanya ujian itu adalah kuncinya adalah perasaannya adalah sesuatu yang sulit dihadapi oleh keinginan seseorang. Semua orang tidak menghendaki itu, maka disitulah akan diuji bagaimana sikap loyalnya kepada Allah dan bagaimana prasangkaan baiknya kepada Allah. Dia fahami bahwa Allah adalah maha sempurna. Allah tidak mempunyai kepentingan, tanda kutip kepentingan kepada makhluk siapapun. Sejatinya Allah adalah tidak membutuhkan makhluknya, karena dia maha sempurna. Apalagi mau menzalimi hambanya, tetapi kenapa harus itu dialami? Allah ingin melihat, benarkah hambaku ini menerima cobaan seperti itu yang menimpa terhadap diri seorang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ma'aradallahu minna. Apa yang dituntut oleh Allah terhadap setiap orang. Ada perintahnya, ada larangannya. Ini sebagai tugas. Setiap orang harus memiliki tugas, harus menjalankan tugasnya itu. Sehingga semakin banyak peluang yang diberikan kepada, semakin banyak peluang yang digunakan oleh setiap orang untuk mentaati tuntunan Allah, maka semakin besar peluang untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memilih mau dapat peluang ridho yang banyak atau sedikit, tergantung bagaimana sikap kita. Apa yang menjadi tuntunan Allah, yakin bahwa perintah Allah itu adalah demi kemaslahatan manusia. Larangan Allah itu adalah demi kemaslahatan manusia. Yang mudah-mudahan kita mampu menjalankan tugas kita itu, taati perintah Allah, amin. Dan kalau kita dilarang, jangan dilakukan itu. Toh kalau melakukan, segeralah kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Jangan meneruskan perbuatan itu, karena itu menutup pintu keridhaan Allah. Masya Allah, semoga kita semua selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Baik, kita tahan dulu, Ustaz. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan menjadi hamba Allah yang diridhoi. Baik. Dari awal saya tegaskan bahwa segala kejadian di dunia ini, Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang diinginkan oleh Allah, peristiwa yang lalu, itulah yang terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tidak diinginkan, maka itu pasti tidak akan terjadi. Peristiwa akan datang, apa yang tidak diinginkan Allah tidak akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Menginginkan sesuatu terjadi, terjadilah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, di sini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menegaskan Allah tidak menzalimi mereka,
Akan tetapi mereka lah yang menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah memberikan fasilitas. Allah memberikan nikmat. Sementara ada manusia yang menyalahgunakan nikmat itu, sehingga Allah berikan peringatan. Khususnya bagi umat Nabi Muhammad. Nah, bagi orang yang tidak percaya kepada Allah itu siksaan. Tapi bagi umatnya Nabi Muhammad itu peringatan. Jika dia kembali kepada Allah, dia bertobat, diterima tobatnya kepada Allah oleh Allah, maka dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang melihat peristiwa itu tentunya kita harapkan menjadi pelajaran bagi kita. Ini mumpung masih hidup, ada kesempatan untuk berbuat baik, kembali kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya kita berada di dalam musibah itu dan kita sudah tidak ada, apalagi yang mau kita lakukan? Putuslah amal itu, kita tidak bisa bekerja lagi. Alhamdulillah saat ini kita masih hidup, masih bisa berpikir yang positif. Meyakini bahwa Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hambanya. Sebab kenapa? Allah nggak punya kepentingan. Mau menyiksa hambanya nggak mungkin. Sebab kenapa? Allah kalau mau menyiksa, anggaplah tanda kutip mau menyiksa hambanya, dari awal nggak usah diciptakan. Tapi Allah ciptakan, tujuannya apa? Supaya dia mengenal diri mereka. Mengenal perjalanan hidup ini, bahwa hidup ini bukan hanya sampai di sini. Akan ada hari penghisaban, ada hari pertanggungjawaban. Maka dunia ini adalah kesempatan untuk bekerja. Tinggal dipilih pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Namanya manusia juga bukan malaikat, tentu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Ketika dia salah, disitulah dia berpikir. Maka pikiran yang benar adalah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penegasan itu, kalau kita sudah berpikir benar, berarti kita tidak menzalimi diri kita. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan ridha Allah, kehendak Allah yang kita lakukan, pembangkangan, kesombongan yang muncul, maka kata Allah, saya tidak menzalimi kalian. Justru kalianlah yang menzalimi dirimu. Karena kenapa? Modal, nikmat, fasilitas, diberikan kesempatan hidup, kesehatan, kemampuan untuk bekerja yang lebih baik, kamu salah gunakan. Dengan kesalahan itulah berarti kita menzalimi diri kita. Sebenarnya, dengan nikmat itu, sebagai hamba Allah yang tidak punya apa-apa, justru membalas kebaikan Allah sesuai dengan keinginan Allah. Oleh karena itu, orang yang melanggar adalah orang yang tidak tahu diri. Pada saat itu dia temukan dirinya salah, itu yang disenangi oleh Allah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosanya, seperti orang yang tidak punya dosa. Yang pasti sadar dengan kesalahan itu. Bila mana dinasihati oleh orang lain, ditegur oleh orang lain, mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran, dari pengajian majelis ta'lim, di situ dia beristighfar, maka disitulah terbuka jalannya untuk memperbaiki dirinya. Bukan untuk meneruskan perbuatannya yang menzalimi dirinya sendiri. Saya kira itu. Baik Ustaz, segala sesuatunya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesadaran kita sebagai hamba Allah itu dengan cara bersyukur ya Ustaz ya, salah satunya. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan Ustaz, mengapa sih kita itu sebagai manusia itu harus diuji? Seperti itu Ustaz. Ya, dunia ini memang namanya alam al-ibtila, alam ujian. Artinya diuji kualitas kita. Kenapa diuji? Karena Allah menginginkan tugas manusia itu adalah mengabdi kepada Allah. Ketika dia mengabdi kepada Allah, begitu baiknya Allah sebagai Ar-Rahman yang Maha Pengasih difasilitasi. Difasilitasi dengan apa? Allah menciptakan. Bukan sekedar diciptakan. Lalu dibiarkan, tidak. Allah memelihara. Cukup dipelihara, hanya sudah 2 hari, sesuai dengan umurnya. Cukup dia saja dipelihara? Tidak. Fasilitas yang lain dipeliharakan tanamannya. Manusia cuma nanam. Yang melihara itu siapa? Kalau semuanya dia, tidak mungkin. Yang memelihara manusia itu siapa? Allah semuanya. Dengan fasilitas itulah perlu diuji. Benar enggak ketika dia taat kepada Allah? Kalau dia taat, jangankan itu, taat atau tidak taat, itu diuji. Pada saat taat pun masih diuji, benar enggak dia tulus atau tidak?
Mungkin saja ada orang mengabdi kepada Allah karena dapat nikmat. Begitu nggak dapat nikmat, dia tidak mengabdi kepada Allah. Ternyata umat Nabi Muhammad SAW dilihat dan pernah dikritik oleh malaikat. Hambamu itu mengabdi kepadamu karena nikmatmu. Kata Allah, lihat dulu. Begitu terkena musibah, dia menyebut astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata musibah itu mampu menggiring dia sebagai orang yang tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya Ustadz. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, yakni apa aja syarat-syarat menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat utama. Syarat berikutnya nggak berlaku kalau syarat ini dilangkahi. Baik Ustaz. Syarat utama itu harus percaya kepadanya. Harus beriman kepadanya. Dialah yang pantas disembah. Tidak ada Tuhan yang pantas ditaati kecuali hanya Dia. Ketika menyembah Dia, yang lain tidak boleh disembah. Siapa menyembah selain Allah, disitulah Allah sangat murka. Oleh karena itu, Allah selalu mengarahkan sesuai dengan perintahnya kepada nabi, pada rasulnya, semuanya sama. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, mengajak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Kenapa? Dia yang menciptakan kita. Dia menciptakan seluruh langit, bumi dengan segala isinya. Yang saya katakan tadi bukan hanya diciptakan, dipelihara. Bukan hanya yang dipelihara orang yang taat kepada Allah. Orang yang tidak taat pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menyembah Dia pun, orang yang tidak mengaku Dia pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa buktinya? Fir'aun. Fir'aun itu diselamatkan badannya sampai saat ini bisa didatangi ke sana. Di Mesir, di Museum Ramses, datangi di sana. Masih ada mayatnya. Walaupun sudah meninggal, di mumi, di situ mayatnya masih ada. Inilah manusia yang paling luar biasa. Karena kenapa? Pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi tenggelam. Dan pada saat dia tenggelam, dia menyatakan dirinya memasuki Islam, tapi terlambat. Sebelum kita terlambat, syarat utamanya mendapat restu Allah, kembali kepada fitrah kita. Kata Rasulullah, setiap orang yang dilahirkan itu adalah maulud alal fitrah. Dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan rohnya mengenal Tuhan karena pernah bersaksi di depan Allah ketika berada di alam arwah. Siapapun, namanya manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang meninggal dunia pasti menyesal kalau tidak memiliki syarat pertama. Tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua tentu harus menyikapi seperti tadi, musibah yang terjadi di alam ini menjadi pelajaran. Musibah yang menimpa diri kita menjadi pelajaran bahwa semua ini adalah ketentuan Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Yang masih hidup sabar, tidak boleh putus asa, kembalikan bahwa Allah yang Maha Penolong. Oleh karena itu, sikap putus asa adalah bukan milik seorang yang memiliki syarat pertama bahwa Allah yang pantas disembah, Allah yang Maha Kaya. Allah yang Maha Kuat akan diberikan kekuatan oleh Allah karena kesabaran mereka. Kesabaran mereka bahwa ini adalah tidak ada buruk sangka kepada Allah. Kenapa mesti Allah mengenakan musibah ini? Kenapa mesti Allah yang mengenakan kepada diri saya? Tidak. Ini pasti ada pelajaran untuk itu. Bahkan mengajak dengan syarat yang kedua ini kalau terpenuhi, akan semakin dekat kepada Allah. Sehingga syarat yang ketiga adalah dia semakin taat kepada Allah. Taatnya adalah dilaksanakan bukan sekedar taat begitu saja, tapi penuh dengan ketulusan. Diberi nikmat, alhamdulillah. Diberi musibah, dia sabar. Jadi semua urusannya itu adalah sangat menakjubkan dirinya, sangat dikagumi oleh Allah, sangat dikagumi oleh malaikat. Karena kenapa? Dia tidak pernah bergeser keyakinannya bahwa Allah itu maha hebat. Dan dia menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh suri toladannya. Beliau menghadapi musibah lebih berat daripada kita. Dengan perjuangannya dan lain sebagainya. Baik, ini Ustaz,
menyikapi yang tadi Ustaz paparkan, seringkali kita itu sebagai manusia tertimpa ujian, kesadarannya berkurang dan kebanyakan mengeluh, Ustaz. Nah, jadi seperti apa itu, Ustaz? Keluhan manusiawi, sedih manusiawi, menangis manusiawi, tetapi jangan berlarut kepada kesedihan yang tidak pernah habisnya, sepertinya kita kehilangan Allah. Nah, Rasulullah SAW ketika meninggal anak beliau juga menangis. Beliau meneteskan air mata. Itu adalah manusiawi. Akan tetapi kesedihan itu tidak boleh berlarut-larut, apalagi ujungnya adalah frustrasi, putus asa. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 23, ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah yang menimpa kamu di bumi atau yang menimpa terhadap diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah termaktub, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami ciptakan. Sebelum kami adakan musibah itu, sebelum kami ciptakan bumi itu, sebelum kami ciptakan dirimu itu, semua makhluk yang terkena itu sudah ada tercatat di Lauhul Mahfuz pada ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu kata Allah sangat mudah baginya. Kenapa? Karena semua makhluknya adalah di dalam tanda kutip genggaman tangan kekuasaan Allah. Terserah Allah. Dan itu tidak ada yang bisa menolaknya. Kenapa demikian? Likaila ta'sa'ala ma fatakum, agar supaya mereka tidak putus asa terhadap apa yang mereka tidak capai. Apa yang luput dari keinginan mereka tidak putus asa. Bukan cuma itu, wala tafrahu, supaya mereka tidak sombong. Bima atakum, apa yang diberikan kepada kamu. Ada dua. Yang ditarik nikmatnya oleh Allah, terkena penyakit musibah, supaya tidak putus asa. Yang diberi nikmat, supaya jangan sombong. Dan itulah sikap manusia. Masya Allah. Jadi mengeluh itu salah satu sikap manusia, Ustaz, tapi jangan berlarut-larut ya, Ustaz ya. Baik, pemirsa, kita tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita telah sampai pada segmen terakhir yang mana narasumber akan memberikan kesimpulan tentang tema kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ustadz, ada satu pertanyaan lagi. Tadi Ustadz menyinggung bahwa Allah memberikan ujian itu tak lain dan tak bukan adalah supaya kita tidak putus asa dan tidak sombong. Dan mengapa sih Allah itu memperingatkan kedua sifat tersebut, Ustaz? Putus asa dan tidak sombong. Iya, karena manusia bisa lupa. Lupa kalau ada yang hebat. Ketika terpuruk, sepertinya nggak ada lagi yang bisa menolong dia. Pada saat kejadian itu, mereka semuanya memanggil Tuhan. Tetapi pada saat dia keinginannya tidak tercapai, ketika dia panggil Tuhan, hanya ketika peristiwa itu saja, lalu semakin menderita dia mengukur bahwa ini Tuhan kok sepertinya nggak nolongin saya. Padahal disitulah Allah ingin melihat. Apakah orang ini masih yakin terhadap Allah? Sehingga Allah sangat melarang yang namanya putus asa berlebihan sampai dengan bunuh diri. Itu adalah termasuk dosa besar. Karena kenapa? Sepertinya Allah menyatakan kepada orang yang bunuh diri, orang putus asa yang tidak pernah berhenti, kamu tidak mengandalkan kepada saya. Kenapa urusanmu itu, musibahmu itu tidak kamu serahkan kepada saya? Padahal itu adalah perbuatan mudah bagi saya. Menjadikan seseorang terkena musibah itu mudah bagi Allah,
Tetapi apakah banyakkan musibah atau nikmat di dunia ini? Kalau kita takar dan kita ukur, tentu banyak nikmatnya. Musibahnya sedikit. Mana banyak kesehatan yang kita peroleh daripada penyakit? Masih banyak kesehatan daripada penyakit. Mana keinginan kita yang sebenarnya kita inginkan itu lebih banyak terpenuhi. Bahkan ada keinginan kita yang tidak perlu kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada kita. Begitu terkena musibah, orang yang memiliki pandangan yang matang, yang tajam mata hatinya, para ulama sufi, justru kalau nggak kena musibah dia menangis. Kenapa? Dia khawatir kalau Allah sudah melupakan dirinya. Bisa dibayangkan, kalau ada orang-orang sufi, orang-orang saleh, jarang terkena penyakit, tidak terkena musibah, dia menangis karena kenapa? Dia merasa dirinya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap ini diingatkan oleh Allah, kalau terkena musibah itu supaya kamu tidak putus asa. Allah sudah katakan, itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz. Kita diuji. Yang kedua, ini yang paling bahaya. Dan ini yang biasa dilupakan oleh kebanyakan manusia ketika mendapat nikmat, supaya kamu jangan sombong. Karena kenapa? Allah menutup di ayat ini dengan pernyataan, Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang membanggakan dirinya dan menyombongkan dirinya. Ketika mendapat nikmat, dia sudah lupa menyebut Allah. Ketika mendapat nikmat, justru nikmat itu disalahgunakan. Ketika mendapat nikmat perpanjangan umur, memperingati tahun baru, dia isi dengan kegiatan yang tidak direstui oleh Allah, bergembira, berpesta pora. Nah, itulah yang Allah tidak inginkan. Saya kira itu mungkin perlu dalam ceramah ini saya sampaikan sebagai penutup, sebagai kesimpulan. Ya, silakan Ustaz. Ya. Kesimpulannya bahwa ridha Allah adalah keniscayaan yang harus diraih oleh setiap orang. Siapapun yang meninggal dunia tidak direstui oleh Allah, na'udzubillah. Caranya adalah kita harus memenuhi syaratnya, kita harus percaya kepada Allah. Dia adalah pemilik semuanya. Suatu saat terjadi apa yang tidak kita inginkan, jangan berputus asa. Tetap tegar, tetap menghadapi situasi, tidak pernah putus asa, apalagi bunuh diri. Karena semua urusan itu sebesar apapun, seberat apapun, kalau diserahkan kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Yang kedua, kalau mendapat nikmat, jangan ada yang sombong, jangan ada yang membanggakan diri, karena semua nikmat itu titipan Allah. Suatu saat juga kalau itu dicabut, jangankan nikmat, nyawa kita aja bisa dicabut, selesai. Apakah nikmat itu meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan? Oleh karena itu, dengan sikap inilah, mudah-mudahan menambah semangat kita, nikmat perpanjangan umur, nikmat kesehatan, mari kita mengajak diri kita untuk berbuat baik. Dan pada saat kita berbuat kesalahan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi golongan yang termasuk menjadi hamba Allah yang diridhoi. Dari pemaparan tadi, insya Allah kita semua dapat menjadikan ikhtiar kita agar senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, berakhir kesimpulan yang dipaparkan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus Beranda Dakwah setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di Tepian TV. Saya Fitriani Rahman, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.